Perkenalkan, nama saya Michael Salom Mustanggang. Saya dari kelas 6 MH dengan MPM 22341012. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan SPSS yang benar dan memberikan tutorialnya. Nah, langsung saya lanjutkan saja. Di coding kelas, kita menggunakan rumus if dan ditutup dengan 5 tutup kurung. Di coding jenis kelamin juga menggunakan rumus if ditambah dengan is number dan search. Dan di akhir dengan dua tutup kurung. Di coding rencana konsentrasi juga begitu, menggunakan rumus if dan ditutup dengan tiga tutup kurung. Dan coding memenuhi kebutuhan juga menggunakan rumus if dan ditutup dengan tiga tutup kurung. Di sini data mentahnya tidak nampak di contohnya coding jenis kelamin. Kenapa? Agar mempermudah kita melihat hasil codingan keseluruhannya. Jika ingin menampilkannya atau menutupnya seperti ini, namanya hide dan unhide. Seperti ini, kelas. Kita hide, lalu akan menghilang, lalu jika kita munculkan lagi, lalu akan muncul. Lalu kita hide saja biar mempermudah untuk melihatnya. Lalu kita lanjutkan ke SPSS-nya, kita buka aplikasinya. Di sini saya juga sudah mendatanya, lalu saya akan menjelaskannya. Di sini di nama kita buat nama lengkap, kelas, jenis kelamin, rencana konsentrasi, dan memenuhi kebutuhan laptop. Lalu di typenya di nama lengkap kita buat string dan ah, katanya kita buat 50 karena satu nama orang itu bisa panjang. Jadi kita buat hurufnya 50. Lalu di label kita buat nama lengkap responden. Lalu di value kita buat non. Lalu di measures kita buat nominal karena tidak di coding. Lalu di kelas jenis kelamin, rencana konsentrasi dan memenuhi kebutuhan laptop, kita buat semuanya numerik. Kenapa? Karena kita mengcodingnya, jadi kita buat numerik saja karena menggunakan kode. Kode itu menggunakan angka. Jadi di white-nya kita buat kelasnya 9, di jenis kelamin 8, di rencana konsentrasi 40, dan di memenuhi kebutuhan laptop 40. Lalu di labelnya kita buat semua eh, nama panjangnya, nama lengkap responden, kelas responden, jenis kelamin responden, rencana konsentrasi responden, memenuhi kebutuhan responden, seperti itu. Lalu di value-nya kita buat seperti ini. Di value kita buat kodenya 12345, lalu di labelnya kita buat kepanjangan dari kode tersebut yaitu 6MB, 6MC, 6MF, 6MG, dan 6MH. Lalu kita add. Lalu kita klik OK. Lalu setelah itu di measures kita ubah juga dari nominal ke skal. Kenapa kita ubah? Karena ini kita coding, jadi kita ubah. Nama lengkap tadi kita tidak ubah karena itu tidak kita coding. Lalu kita buat ke data view. Ini hasil dari parabol view tadi yang diambil data mentahnya dari Excel. Jika ingin melihat data mentahnya bisa kita pencet value labels seperti ini dan akan muncul. Lalu kita bisa menunjukkan codingannya seperti ini. Lalu kita akan menganalisisnya menggunakan deskriptif statistik frekuensi. Lalu di sini kita pencet Ctrl A, lalu kita pindahkan ke variables, lalu kita pencet charge-nya, lalu kita pencet bar chart agar eh, menunjukkan nanti grafik barnya. Lalu kita pencet continue. Lalu kita oke-kan. Kita tunggu beberapa saat untuk hasil analisisnya. Lalu hasil analisisnya sudah muncul semua seperti ini. Inilah hasil analisis dari SPSS tadi. Lalu kita buka eh, Word-nya, yaitu lembar jawaban UTS kita atau lembar jawabannya.
Lalu di pengantar atau di pendahuluan bisa menggunakan kata-kata sendiri ataupun dicari referensinya agar pengantar atau pendahuluannya lebih baik. Lalu di hasil pengelolaan data dan analisis, saya akan memberikan laporannya sedikit seperti ini. Kelas responden, distribusi kelas responden sebagai berikut. Bisa kita lihat di sini semua datanya dari kelas. Kelas dengan jumlah responden terbanyak adalah kelas 6MH dengan persentase 30,6%. Sedangkan yang paling sedikit adalah 6MC dengan persentase 6,5%. Di sini kita bisa lihat data kelasnya, baik itu grafiknya, di sini juga bisa kita lihat bar chartnya. Lalu di dua jenis kelamin responden, laki-laki ada 20, perempuan 41, dan mayoritas responden adalah perempuan 66,1%. Dan missing atau tidak mengisi data jenis kelaminnya ada satu orang, jadi 1,6%. Di sini kita bisa juga melihat datanya. Lalu kita lanjut lagi rencana konsentrasi peminatan responden. Di sini kita bisa lihat konsentrasi yang paling diminati adalah manajemen keuangan. Di sini ada datanya. Dan juga yang tidak mengisi rencana konsentrasi ini ada 7 orang, 7 responden dengan persentase 11,3%. Di sini ada datanya ini. Missing atau sistem. Frekuensi 3 orang dan persennya 11,3. Lalu kita lanjut ke nomor 4, memenuhi kebutuhan perkuliahan responden. Kita bisa lihat di sini, sebagian besar responden menggunakan laptop pribadi untuk memenuhi kebutuhan perkuliahan 62,9%. Eh Missingnya ada 3 responden yang tidak mengisinya atau 4,8%. Ini datanya, semua ada, totalnya 59, 9 persennya 95,2%. Di sini datanya semua. Lalu berdasarkan hasil analisis tersebut, kita bisa melihat median, standar deviasi, variansnya, minimum, maksimum, dan jumlah sum pada masing-masing variabel seperti ini. Lalu kita lihat kesimpulannya. Berdasarkan hasil pengolahan dan data penggunaan IBM PSS Statistik 27 dapat disimpulkan bahwa jumlah responden yang dianalisis sebanyak 62 orang, mayoritas responden adalah perempuan, kelas responden sebanyak terbanyak dari 6MH, konsentrasi yang paling diminati adalah manajemen keuangan. Sebagian besar responden menggunakan laptop pribadi untuk menunjang kebutuhan perkuliahan dan secara umum hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa data telah terdistribusi dengan baik dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih jika ada salah kata yang saya katakan, mohon dimaafkan. Sekian dari presentasi saya. Shalom untuk kita semua.